Tapi yo naas. Lah piye? Lah gimana? Lah wong baru berjalan itu berapa bulan, rame, masakannya enak semua. Terus tiba-tiba ada kabar kebakaran. Nah, kebakaran di situ semua karyawan dan pemilik juga meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Bara Balakarsa di channel Aksara Karsa. Kali ini kita akan bedah lagi cerita di DM ya, masih DM Twitter. Banyak banget soalnya. Nah, di sini narasumber sebut aja namanya Mas Budi. Budi gitu ya. Di sini Budi menyebarkan cerita pada saya di DM mengenai cerita mistisnya ketika melewati alas yang ada di Jawa Timur. Penasaran kan ceritanya gimana? Sebelum itu jangan lupa buat like, komen, ya penuhi komen di bawah. Kemudian jangan lupa juga buat subscribe. Subscribe udah ya. Subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Dan share juga jika itu berkenan di hati para penonton semuanya. Ya, share ke keluarga, ke WA keluarga, biar channel ini makin rame, biar ditonton banyak orang ya kan, biar saya semakin semangat buat share cerita-cerita menarik selanjutnya. Atau jenengan semua punya cerita yang menarik yang bisa saya ulik di sini, silakan share di entah itu email ya, email @balakarsa. Emailnya apa ya? Emailnya balakarsa@gmail.com. Share di situ bisa, atau share di DM Twitter @balakarsa, share di Instagram @bala_karsa, dan juga bisa ya kita bisa bincang-bincang di space, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar kemanapun gitu kan, cerita apapun bisa. Pokoknya dibawa santai aja ketika cerita sama saya. Oke, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita berawal dari Budi bersama bapaknya Budi tanpa ibunya Budi. Itu akan menuju ke tempat saudaranya yang ada di salah satu daerah di Jawa Timur. Nah, di situ Budi bersama bapaknya Budi yang bernama Budiman itu menaiki mobil. Kemudian dari rumahnya mereka berdua ini melaju dengan mobilnya menuju ke tempat tujuannya. Nah, tempat tujuannya ini harus melewati salah satu hutan yang cukup dikenal, bahkan ya cukup terkenal lah itu di kalangan telinga masyarakat. Meskipun hutan ini nggak terlalu luas, tapi kejadian-kejadian di masa lalu itu begitu mencekam ya, dan nggak bisa sama sekali itu dilupakan sama orang yang pernah mendengar cerita kemistisan dari hutan ini. Hutannya apa? Ya rahasia. Yang tahu silahkan nanti di keep untuk sendiri aja. Nah, di situ Budi sama bapaknya itu naik mobil ya, sambil ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan, dan bertanya itu kan gimana keadaan saudaranya sekarang, apakah sehat-sehat aja gitu kan. Bapaknya jawab, alhamdulillah kok sehat-sehat aja. Kemarin juga teleponan ya, katanya sehat-sehat aja. Cuma emang di sana ada acara seperti tidak sinten. Tidak sinten tuh acara di mana bayi yang mau berdiri mungkin. Saya lupa tidak sinten itu seperti apa. Nah, nanti deskripsinya tidak sinten seperti ini. Nanti biar ditulis sama editor. Tidak sinten itu seperti apa. Biar kita lebih kenal sama budaya Jawa. Nah, di situ sambil ngobrol kan, Budi sama bapaknya ngobrol, ngalor ngidul nyetan ngulon gitu. Nah, gak kerasa ini mereka udah masuk di salah satu hutan yang itu cukup ya terkenal lah akan kemistisannya itu. Di situ tiba-tiba ada ya ini seperti nggak terduga gitu kan. Bapaknya
Budi ini tiba-tiba sakit perut. Nah di situ kan bingung kan, nggak ada musola yang nggak ada, itu kan karena emang udah hutan gitu kan. Mobil masih melaju, cari SPBU juga masih jauh, dicari toilet umum di mana, bingung akhirnya. Sampai ketika mobil ini melaju dengan kencang, itu ada salah satu warung yang itu ramai, bukan ramai akan pelanggan tapi ramai dengan beberapa karyawan yang masih merapikan dagangannya. Nah di situ kan karena emang udah kebelet gitu kan, bapaknya Budi ini langsung set gitu kan, parkir di depan warung yang baru dilihat pertama kali ini ya. Bapaknya Budi tuh nggak pernah lihat ada bangunan warung, dan ya bangunannya itu cukup baru sih, cukup bagus dan baru gitu. Bahkan di sampingnya tuh ada rumah kecil gitu yang itu dibikin dari kayu. Nah disitulah itu langsung mampir di situ, parkir di situ. Nah di situ Budi kan disuruh buat pesan kan, udah masuk pesan makanan. Bapaknya Budi ini langsung tanya ke salah satu karyawan di mana toiletnya, karena emang udah kebelet banget nih bapaknya Budi. Terus akhirnya ditunjukkanlah itu di paling belakang, paling ujung. Nah di situ kan langsung lah itu gerak cepat, bapaknya Budi itu langsung menuju tempat yang udah dikasih tahu. Nah di sini Budi agak bingung, warungnya masih baru, tapi kok semacam ada bau-bau gosong. Bahkan bau gosong ini bukan seperti ikan bakar atau bakaran lah, bukan, melainkan bau gosong yang itu cukup menyengat gitu kan. Bahkan pernah itu Budi merasakan bau seperti ini, pernah mencium bau serupa, tapi entah di mana Budi bingung. Nah di situ kan selang berapa menit itu makanan jadi disodorkan ke depannya Budi. Nah Budi makan kan itu, Budi makan, Budi pesan 2 piring, satunya buat bapaknya kalau nanti udah selesai dari toilet. Itu Budi makan dulu, nyam gitu kan. Selang berapa menit bapaknya datang, bapaknya pun juga ikut makan. Nah mereka berdua kan makan akhirnya. Bapaknya sempat cerita nih sama Budi, Bud, kamu tahu nggak? Nah Budi kan nggak tahu ya, terus ya cuma bilang, kenapa pak emangnya? Kenapa pak emangnya pak? Bukan, dengan suara yang sedikit pelan gitu. Tadi tuh di toilet belakang itu serempol, sumpah serempol itu Bud. Masa di atas toilet itu ada yang gantung gitu, kayak gantungnya tuh aneh gitu. Tak kirain tuh cuma gantungan biasa, taunya itu ya gak bisa dijelasin. Nanti aja lah pas udah sampai tempat saudaramu tak jelasin ya Bud, kita makan aja dulu lah gitu. Nah di situ Budi juga menjelaskan bahwa ada bau-bau yang nggak enak gitu loh, bakaran tapi kok nggak enak gitu loh. Nah di situ bapaknya Budi juga sama merasakan mencium aroma yang itu seperti gosong, dan juga ini seperti familiar, pernah terjadi, pernah tercium, tapi lupa pernah nyium di mana. Nah di situ kan akhirnya nggak mau memperdulikan lagi kan, entah itu bau-bauan, entah itu apa yang ada di toilet gitu kan. Budi juga nggak mau tahu karena Budi lapar. Budi pesan lagi tuh makan, nambah gitu. Sampai selang beberapa menit, mungkin kisaran 15 menit lebih ya, sambil sebat juga sih, sambil ngerokok, selesai. Nah karena emang masakannya enak, terus gorengannya enak, dan apapun yang dihidangkan di situ itu enak semua. Nah bapaknya Budi ini pesan buat dibungkusin 2 nasi dan beberapa gorengan, itu yang dipesan. Selang 5 menit pesanan pun udah jadi, lebih cepat daripada ketika itu pesan makanan yang di piring ya, lebih cepat ternyata. Nah di situ ketika menerima makanan itu ya, dan uang udah dikasih sama ke kasir gitu, ada hal yang mencurigakan, dimana ketika uangnya diterima ada senyum yang itu senyumnya itu aneh, senyum aneh yang itu dipancarkan oleh si kasir. Budi sempat heran dan juga sedikit merinding ketika melihat ekspresi dari
kasirnya. Senyumnya itu begitu ngeri gitu. Cantik tapi kok ngeri gitu. Nah, setelah menerima kembalian dan juga makanan, bergegaslah ini Budi sama bapaknya buat masuk lagi ke mobil buat melanjutkan perjalanan. Wes gitu kan. Gak kerasa itu sambil ngobrol gitu kan, sambil makan gorengan juga. Itu selang 1 jam lebih itu sampailah itu di tempatnya saudaranya bapaknya Budi. Nah, di situ mobil diparkirkan, kemudian salaman sama saudaranya. Nggak ada yang luput dari salaman, semua disalamin ya, dari anak kecil sampai orang tua. Kemudian dipersilakan buat masuk rumah yang udah disediakan sama ponakannya bapaknya Budi. Situ istirahatlah mereka. Nah, di situ ada Pak Deyat namanya. Pak Deyat ini selaku yang punya hajat, yang punya acara itu kan, ngobrol dulu sama bapaknya Budi. Nah, ketika ngobrol-ngobrol itu ada semacam obrolan yang menyinggung tentang warung yang sempat mereka singgahi ketika bapaknya Budi ini meminjam toilet di sana. Di situ bapaknya Budi bilang, "Ya, kamu tahu gak, deket sini itu di area alas itu ya, hutan itu tuh ada warung. Masakannya tuh enak banget. Aku udah makan itu enak banget. Terus gorengannya enak juga. Apapun yang ada di situ tuh enak semua. Aku sampai bungkus. Tapi kayak di mobil belum tak turunin. Kamu harus nyoba." Nah, di situ ketika diceritakan seperti itu ya, ini Pak Deyat ini agak aneh ekspresinya, seperti kebingungan dan juga merasakan merinding gitu loh. Itu terlihat ketika Budi ini melihat tangannya Pak Deyat itu bener-bener ada ya, bulu kuduknya tuh merinding, kelihatan banget, bener-bener kelihatan. Nah, di sini ketika bapaknya Budi itu masih yang ngomong panjang lebar menceritakan warungnya dan segala macam hal-hal yang itu menarik bagi bapaknya Budi, Pak Deyat langsung bilang, "Man, kamu kok bisa mampir di tempat seperti itu? Setahu aku tuh nggak ada warung. Ada nih warung itu 6 bulannya lalu. Itu aja warungnya udah nggak ada. Kamu ngaco, ngawur." Nah, di situ Pak Deyat malah bilang bahwa nggak mungkin ada warung di situ. Nggak mungkin. Kalau ada warung pun itu 6 bulan yang lalu. Kalau sekarang udah nggak ada. Nah, di situ kan penasaran akhirnya kan. Budi mendekat. Bapaknya Budi mendengarkan ini dengan seksama. Penasaran, tanya, "Ya, piye toh kamu itu? Kok kamu nggak percaya sama aku? Aku tuh beneran. Kalau nggak percaya, aku tak ambil makannya di mobil." Nah, di situ sebelum berdiri, bapaknya Budi sebelum berdiri ini, Pak Deyat langsung ngeraih tangannya kemudian bercerita, "Man, tak ceritain. Kalau kamu bener-beneran mampir itu di warungnya enak, masakannya semua enak. Kalau kamu cerita 6 bulan lalu, aku percaya. Tapi kalau sekarang, aku nggak mungkin percaya. Karena apa? 6 bulan yang lalu, itu emang ada warungnya gede. Ada rumah sampingnya itu rumah kecil itu buat nginep karyawan dan juga pemiliknya. Emang bikin kayak gede gitu. Karena emang ya nggak mungkin lah itu deket hutan terus mau bikin bangunan yang permanen, nggak mungkin kan, agak susah. Makanya bikin bangunan yang seperti itu seadanya. Tapi yo naas, lah piye, lah gimana, lah wong baru berjalan itu berapa bulan, rame, masakannya enak semua, terus tiba-tiba ada kabar kebakaran. Nah, kebakaran di situ semua karyawan dan pemilik juga meninggal. Terus kamu cerita di sini di daerah itu di deket hutan ada warung, ya nggak mungkin. Orang karyawan udah meninggal semua, nggak ada yang mau bikin warung di situ juga karena emang itu serem loh itu. Hutannya tuh serem, alasnya tuh serem. Tapi nggak tahu juga sih kok bisa kebakaran gitu. Tapi emang kabarnya sampai ini ada koran ini kamu baca. Di situ disodorkan koran yang mengenai berita bahwa 6 bulan lalu itu ada kebakaran di salah satu warung yang ada di hutan itu. Semua karyawannya meninggal dengan posisi itu kebakar.
kebakar hidup-hidup, kepanggang hidup-hidup beserta pemilik warung itu. Karena ya nggak percaya gitu kan. Kamu pasti bohong ya, kamu cuma nakut-nakutin aku ya. Sekarang tak ambil itu makanannya kalau kamu nggak percaya. Nah di situ masih nggak percaya kan, bapaknya Budi. Akhirnya ke mobil buat ambil makanan. Satu kantong kresek itu dibawa, kemudian ditaruh itu di atas meja. Dibukalah itu makanannya. Ketika dibuka semuanya kaget. Ada kepala kera yang itu udah gosong. Kemudian ada beberapa gorengan itu yang udah ya bececeran kemudian gosong juga. Di situ baru bapaknya Budi serta Budi itu baru sadar bahwa mereka nggak sengaja telah mampir di warung, di mana warung yang sama, warung yang dibaca di koran dan warung yang diceritakan oleh Pak Dea, warung yang pernah ada di hutan kemudian mengalami nasib tragis yaitu terbakar dan semua karyawan itu meninggal terpanggang hidup. Mereka nggak sengaja mampir di warung. Oke, itu tadi cerita dari Budi mengenai salah satu pengalamannya itu di daerah Jawa Timur, itu di hutan Jawa Timur yang dimana itu nggak sengaja mampir di warung yang ternyata warungnya udah nggak ada dan ya ada kejadian tragis itu di situ ya. Mau percaya apa enggak itu terserah ya, saya kembalikan lagi. Anggap aja hiburan semata gitu. Apa yang bisa kita petik ya, kita bukan gitar. Kita mau metik apa itu terserah. Kalau saya bisa sedikit lah memetik apa yang bisa saya petik gitu. Tapi jenengan semua silakan, kalau emang ada yang bisa dipetik silakan. Oke, itu adalah cerita pendek yang kali ini bisa saya ceritakan dari narasumber yang bernama Budi dan juga bapaknya Budiman gitu. Sobat Budi dan Budiman, ibunya Budi nggak ada, neneknya Budi nggak ada, cuma ada Budi dan juga bapaknya Budi. Nah, sebelum saya tutup, sudilah kiranya buat like, buat subscribe, dan penuhi komentar di bawah. Share juga, entah itu keluarga, saudara, pacar, mantan, dan sebagainya, agar channelnya semakin berkembang untuk kedepannya. Dan jika ada cerita, silakan kirim ke email saya balakarsa@gmail.com atau ke Twitter, DM saya ada, DM saya selalu terbuka, @balakarsa, atau di Instagram bisa @bala_karsa. Di situ bisa share cerita, atau kita bisa berbincang secara langsung dengan saya di Space X atau Space Twitter setiap malam Jumat. Catat tanggalnya ya, catat harinya setiap malam Jumat. Meskipun nggak rutin, tapi saya akan selalu on air itu di SpaceX atau Space Twitter buat ngobrol segala macam hal yang itu nggak nalar sama sekali untuk logika kita, bahkan logika saya. Oke, sekian cerita dari saya mengenai cerita ini ya, cerita pendek kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.